Ini kita mulai di Airbus. Wah, ini pesawat Airbus 380, pesawat yang jadi maskotnya lah ya di Airbus. Indah sekali pesawatnya. Ya, kalau Anda lihat. Kalau Anda pernah naik 380, adem. Ya. Nah, kalau minuman itu gelas itu nggak kelihatan bergetar. Ya. Jadi kalau Anda sering naik pesawat, Pak, kalau ada gas itu kelihatan tuh goyang kiri kanan ya. Kalau pesawat-pesawat kecil kan segitu. Pesawat besar seperti ini nggak terasa goyangannya. Jadi jarang sekali kena gas ya. Mantap gitu ya. Airbus 380 pesawat masterpiece kalau menurut saya coba bagus sekali ya. Terkenal lah Airbus itu dengan keselamatannya dan teknologinya. Ya. Begitu bagus pesawat-pesawat Airbus. Tapi memang harganya hampir 2 kalinya dari harga yang Anda beli dari Boeing. Ya. Nah ini lihat keluarga daripada Airbus, ya, keluarga daripada Airbus mulai dari yang short sampai yang wide body sampai yang besar ya macam-macam karena memang macam-macam yang dibutuhkan customer ya customer itu mintanya macam-macam sehingga akhirnya menyiapkan segala macam jenis pesawat dari mulai yang pendek sampai yang bisa jarak jauh. Nah kita lihat fiturnya ya 300 A300 A320 nih yang kita kebanyakannya 300 ya yang punyanya sekitar 120 sampai 150 penumpang tapi yang penumpang yang lebih kecil juga ada ya 320. Nah ini yang besar yang jarang dipakai buat short yang pendek-pendek ini buat yang antar benua biasanya 380 ya atau buat haji biasanya dipakai ya karena bisa bawa 500 penumpang lebih ya bisa 10 kali kalau pakai pesawat 320 ya. Kita lihat kebutuhan pasar tentang pesawat seperti apa. Jadi pabrikan itu selalu mendengar keinginan customer ya. Customer inginnya apa dia siapkan ya. Tugasnya yang jualan pesawat ya itu ya jangan sampai jualannya nggak laku dibeli sama airline. Jadi airline itu banyak yang membutuhkan pesawat yang produktivitasnya tinggi. Ya iya. Ya kalau bisa terbang 2 kali, kenapa harus terbang sekali? Dapat uangnya lebih banyak. Itu produktivitas buat perusahaan lebih baik. Operational cost-nya pinginnya murah. Ya, ya iya jangan sampai dia bayar terus tuh ke bengkel atau dia bayar operasional misalkan bensinnya 110. Nah, kalau ada yang 120 yang lebih baik. Jadi ya 1 liter buat 20 kilo ya kalau motor itu seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa operasional cost itu biasanya 30%-nya ini besar nih buat fuel. Jadi dia ingin pesawat yang fuel consumption-nya rendah atau ekonomisnya tinggi ya. Jadi bahan bakarnya hanya sedikit perlunya. Pesawat-pesawat seperti itu yang akan dibeli. Jadi Boeing, Airbus itu mengejar tuh pesawat-pesawat yang efisien sekali supaya operasionalnya rendah. Ya. Tentunya dalam hal ini Boeing lebih unggul. Ya, dia menciptakan pesawat yang lebih ringan dengan strukturnya full composite sehingga lebih ringan. Ya, dengan engine-nya yang terbaru ya, sehingga lebih efisien. Jadi harganya makanya kalau kita lihat harga pesawat Boeing ya kira-kira bisa setengahnya daripada pesawat Airbus. Tapi jangan ditanya kalau tentang keselamatan ya Airbus nomor 1 ya. Tentang kualitas pasti tetap nomor 1. Ya. Sama dengan Anda beli BMW dengan mobil Jepang, beda lah ya. Beda harganya ya beda kualitas. Tergantung memang tujuannya buat apa, ya Anda akan beli jenis pesawat yang berbeda. Oke, airline juga butuh yang reliabilitas dan maintenance-nya tinggi ya. Airline juga butuh yang nyaman, desain kabinnya menarik kalau masuk itu penumpang wah rasa
nikmat ada di dalam. Jadi desain kabin sekarang makin macam-macam ya. Di dalamnya ada internet, di dalamnya ada televisinya sendiri-sendiri, ada bisa main game, lampunya bisa dirubah-rubah, ya. Itu menarik untuk bisa dipilih sama orang yang mau beli pesawat. Lalu harganya rendah, ya tentunya harganya murah. Itu orang ingin melihat. Ini adalah market requirement, persyaratan dari pasar. Bingung ya, bingung lah pabrikan harganya pingin rendah tapi pinginnya banyak. Makanya yang dibidik oleh Boeing sama Airbus tentunya harga sedikit berbeda ya. Yang pingin kualitas dia akan didekatin sama Airbus ya. Yang ingin cari harga saja akan didekati oleh Boeing. Oke, environmental pressure-nya jadi lingkungan dia membutuhkan pesawat yang tidak bising, ya tidak banyak emisinya, ya. Ya, ini hal-hal yang memang diinginkan oleh pembeli intinya ya. Airport pembeli juga ingin supaya pesawat baru itu tidak konflik dengan airport yang ada sekarang ya. Harus kompatibel lah dengan airport karena ada sistem navigasinya ya, ada dia bisa landing atau take off berapa jarak, berapa panjang dan lainnya harus sesuai dengan airport yang ada di daerahnya ya. Sehingga persyaratannya akan makin ketat ya. Makanya kalau pesawat itu jarang ada edisi baru terus karena lama ya. Pengembangan setiap model baru itu bisa 5 sampai 10 tahun. Lama sekali. Tidak sampai kayak HP sebulan 2 bulan ada model baru lagi, ada model baru lagi. Ya ini karena kebutuhannya dan aturannya sangat sulit di pesawat karena menyangkut keselamatan juga ya. Anda lihat beberapa jenis kabinnya, bedanya di 300, 340, 320 sama 350 ya. Sangat lebar 350 karena tentunya Anda perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh membutuhkan kenyamanan. 380 dan 300 juga tentunya kokpitnya pilotnya akan berbeda ya. Pilot yang 380 bisa 10-20 jam di pesawat dia. Ya, tentunya membutuhkan tempat yang begitu nyaman. Kalau Anda lihat di 380, kalau pernah naik, mudah-mudahan suatu saat Anda juga pernah naik ya. Saya pernah nyoba juga di kelas ini, ya, di kelas bisnis di A380 dari Jakarta dari Singapura ke Perancis. Ya, tidur, ya rugi sebenarnya ya. Sudah naik 380 tuh kerjaannya tidur. Jadi mendingan di lain kali kalau bayar sendiri mendingan di sinilah. Ya, mending di ekonomi Anda dikasih makan terus ya. Kalau ini tidur nggak diganggu. Ya, masa lagi tidur dibangunin mau makan lagi. Ya, kalau di sini Anda mau kapan aja makan Anda bisa minta. Ya, apalagi kalau minum. Ya, tinggal minta ke pramugarinya selalu aja dikasih. Jadi intinya kalau perjalanan jauh itu kalau servis itu paling harus memuaskan ya. Kecuali perjalanan-perjalanan pendek sejam 2 jam apalagi di Lion Anda tidak akan dikasih makan ya karena yang dikejar supaya harganya tidak begitu mahal ya. Kalau 380 hampir 2 kali bisa kadang-kadang 5 kalinya harga yang normal. Biasanya normalnya itu kalau dari Jakarta ke Eropa itu ya bisa 10-15 juta ya harga tiketnya. Tapi kalau 380 ya bisa sampai 80-100 juta ya satu kali perjalanan ke sana. Tapi tentunya pengalaman yang Anda dapatkan juga berbeda. Nah, lain contohnya di 380 dan 320 ya tiap ya sekarang sudah mulai ya tiap tempat duduk ada TV-nya ya, malah sekarang sudah mulai ada internetnya. Ya. Nih di dalamnya di 380 ya di lounge-nya Anda bisa ngobrol, tentunya Anda juga bisa tidur ya. Bisa banyak lah ya Anda yang bisa lakukan. Jadi perjalanan jauh itu tidak begitu terasa.
Ya kembali lagi ya, servis. Ini juga industri. Nah, kalau Anda memang tertarik punya industri catering ya, yang bisa mensuplai ke airline, wah, boleh juga tuh. Tapi memang persyaratannya sangat strict ya. Jenis-jenis makanannya apa. Terus ini kan bisa tahan lama. Di beberapa pesawat pemanasnya juga ada yang pakai arang ya, macam-macam. Ya, Oke. Nah, saingannya untuk di Boeing ya 787 Dreamliner ya. Perfect 10 katanya ya menurut desainernya. Introducing the new 787-10 Dreamliner. Ya, ini saingannya 380 ya. Advanced teknologi. Jadi composite material structure. Jadi mayoritas di sini dibuatnya oleh komposit supaya ringan, supaya efisien, supaya harga fuelnya murah. Ya, lihat 20% fuel reduction. Ya, sangat menarik buat pembeli. Ya, 20% fuel reduction berarti untung perusahaannya bisa lebih banyak. Itulah kelebihannya pesawat-pesawat Boeing ya. Dia di-push-nya di teknologi supaya lebih efisien, lebih murah harganya, lebih murah operasionalnya. Jadi kalau kita bandingkan Airbus sama Boeing ini, ya, yang mereka sangat berkompetisi dua perusahaan ini, ya Anda cukup bangga kalau bisa bekerja di salah satu di perusahaan ini ya. Banyak ya orang-orang Indonesia yang bekerja di Boeing, masih sampai sekarang juga masih banyak. Di Airbus juga ada beberapa orang Indonesia. Tapi memang Eropa lebih susah masuk daripada kalau Anda mau bekerja di Amerika. Oke, Anda lihat di Airbus ada pesawat-pesawat yang memang sesuai dengan apa yang ada di Boeing. Ya, 320 menjadi saingannya 737, 330 saingannya 777. Airbus 350 untuk menjadi saingan 787. 380 ada saingannya 747 ya. Dan lain-lain. Ya, semuanya memang sengaja perusahaan supaya punya partnernya, punya saingannya masing-masing. Tapi kalau Anda lihat harga nih, contohnya harganya ya. Harga 380 berapa? Anda bisa menerka ya, harga 380 berapa? 15 billion dollars. Berapa? Nih kalau dirupiahkan berapa? 15 kali sekitar ya 2 triliunan, 2 triliun lebih lah. Ya, harga satunya tuh pesawat. 2 triliun. Tapi kalau Anda beli yang Boeing harganya mungkin setengahnya. Ya, lebih murah. Memang harga-harga Airbus kalau Anda lihat bisa sampai 2 kalinya lebih mahal. Tapi memang udah punya kelebihan produk. Kenapa bisa mahal? Kan kita lihat nanti cara membuat pesawatnya. Karena cara membuat pesawatnya di Boeing jauh lebih murah. Ya, makanya dia bisa jual dengan harga yang lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Ya, kita lihat cara dia bekerja, perusahaan bekerja. Boeing mempunyai pekerja 170.000, sedangkan Airbus hanya 60.000, ya, hanya setengahnya. Sekarang jadi sebenarnya Boeing lebih besar perusahaannya ya, karena dia lebih lama juga. Pendapatannya hampir 2 kalinya juga. Lihat pendapatannya Boeing bisa sampai 2 kalinya pendapatan Airbus. Tapi kalau Anda lihat market share-nya, sementara ini Airbus mengejar. Jadi banyak customer Boeing yang pindah ke Airbus. Ya banyak. Apalagi setelah kecelakaan kemarin ya, 737 itu orang banyak ngeri dengan pesawat Boeing sementara ya. Makanya banyak pembelian pindah ke Airbus. Tapi karena sekarang malah COVID jadi banyak yang depending jadinya ya. Jadi mana yang lebih besar sebenarnya Boeing lebih besar perusahaannya. Nah kita lihat industrinya, secara industri bagaimana, ya? Apakah
industri pesawat itu bisnis yang menggiurkan? Kalau Anda lihat air travel ya, perjalanan ini sebelum COVID kembali lagi ya, ini meningkat terus. Berarti membutuhkan pesawat yang lebih banyak, penumpang lebih banyak, pesawat lebih banyak ya. Makanya banyak airline yang pesen tuh ke Airbus atau Boeing. Jadi mereka orderannya tinggi sebelum COVID itu, mereka pesenannya tinggi ya. Termasuk E380 dan 787 Dreamliner pesanannya tinggi. Ya, bisa sampai puluhan. Ya, sekarang malah semuanya dipending. Ya, karena perusahaan airline-nya sedang bermasalah. Nah, which one have more order? Mana yang pesanannya lebih banyak? Dulu Boeing lebih banyak. Ya, pesanan pesawat itu selalu Boeing lebih banyak. Tapi di akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir, apalagi sejak kecelakaan ini ya, pesanan Boeing menurun, diambil alih sama Airbus. Ya. Jadi ini dua giant ini saling mencuri customer lah ya, tanda petik, dengan produknya masing-masing. Nah, kita lihat perusahaannya. Perusahaannya kalau Anda mau bekerja di Airbus atau pekerjaan di Boeing, tentunya Anda harus tahu visi misinya dari perusahaan. Ya, kemana arah perusahaan mau dibawa. Ya, kalau Anda lihat Airbus, mulai dari Airbus ya. Kita lihat visinya Airbus untuk membuat perusahaan yang menghasilkan pesawat the best dan safest, paling aman. Makanya Anda lihat dia tidak terlalu memikirkan harga, tapi keamanan, kenyamanan pasti nomor satu. Jadi kalau Anda naik pesawat Airbus dengan naik pesawat Boeing, biasanya jauh lebih enak naik pesawat Airbus. Ya, lebih nyaman lah. Jadi saya kalau biasanya boleh milih dari Jakarta ke Jogja, biasanya cari yang Airbus. Ya. Karena emang pesawat-pesawatnya dibuat dengan misi bahwa ini harus bagus, bahwa ini harus aman. Nah, kalau misinya perusahaan Boeing beda lagi, ya. People working together as a global enterprise for aerospace leadership. Ya. Jadi misinya be the leader among the premier industrial concern in terms of quality, profitability, and growth. Jadi intinya bagaimana bikin pesawat yang murah tapi bagus gitu. Ya itu pikirannya Boeing. Ya. Caranya supaya bikin pesawat murah ya disebar. Sayapnya dibikin di mana, engine-nya dibikin di mana, fuselage-nya dibikin di mana, di negara mana. Jadi dia disebar ke seluruh negara di dunia, ya kalau Boeing. Jadi supaya harganya murah. Tapi kalau Airbus lain lagi, kalau bisa tidak disebar begitu jauh, ya supaya kualitasnya terjaga. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau Airbus tidak jauh-jauh, pastinya sekitar Eropa. Ya, dekat-dekat supaya kualitasnya bisa terpantau. Airbus nih berpikir ke depannya traveling pakai pesawat itu akan seperti ini. Ada hub, pesawat-pesawat kecil atau menengah dia perginya ke hub. Ya, misalkan Cengkareng. Jadi semua dari daerah itu ya pesawatnya ke Cengkareng. Dari Cengkareng baru internasional ke negara lain. Ya, baru misalkan sampai di Eropa, di London dia baru juga ke hub, ke tempat-tempat lainnya. Ya, ini adalah cara pandang Eropa atau Airbus mengembangkan dunia aviasi. Makanya pesawat yang dibuat banyak yang besar-besar karena dia antar interkontinental. Ya, pesawat ini pesawat kecil. Ya. Tidak ada pesawat yang menengah, jarang. Ya, karena memang dibuat dibagi dua gitu, ya, untuk yang jarak jauh sama yang jarak dekat. Itu cara Eropa atau Airbus melihat industri airline ke depannya. Kalau Boeing melihatnya beda lagi. Dia berharap ya setiap titik tempat yang ada bandara dia bisa pergi ke tempat lainnya juga. Dari titik manapun dari sini bisa ke sini, bisa ke sini. Dari setiap titik dia bisa kemana aja.
Misalkan dia berharap dari Jakarta itu bisa ke Medan, bisa ke Makassar, sama dari Ambon bisa ke Medan, bisa ke Makassar, bisa ke semua titik. Makanya memerlukan pesawat-pesawat seperti 737 yang paling pas. Dia middle range, ya, menengah, jauh, antara jauh dan dekat. Ya, karena semua titik bisa terlampaui. Nah, ini cara pandang Boeing. Ya, jadi dia pesawatnya banyak yang di middle range. Itu cara dia menyiapkan bisnisnya. Nah, Airbus karena dia ingin pesawatnya kualitasnya bagus, tentunya dikerjakannya di tempat-tempat tertentu. Ya sama seperti ini. Fuselage-nya di assembly satu tempat, ya, kokpitnya di assembly satu tempat, baru dibawa ke tempat lain. Jadi perlu pesawat atau kapal yang membawa yang gede-gede gini. Ini cost-nya jadi tinggi. Makanya harga pesawatnya jadi tinggi, tapi memang kualitasnya jadi terjaga. Kalau Amerika beda lagi ya, kalau di Boeing ya dipisah-pisah nih, sayapnya dikerjakan di mana, ya, engine-nya di mana, fuselage-nya di mana, siripnya di mana, beda-beda. Dan dirubah dari aluminium ke komposit. Ya. Jadi kebanyakan mayoritas pesawatnya jadi komposit supaya ringan seperti tadi. Ya. Jadi Airbus hanya ada 6 titik. Jadi ya, pembuatan Airbus hanya dibuat di 6 titik ini. Jadi supaya terjaga kualitasnya. Tapi kalau Boeing, wah lihat, ininya di Sweden kargonya. Fuselage-nya di Kansas, landing gear-nya di Inggris, forward fuselage-nya di Jepang. Malah ininya movable trailing edge-nya di Australia, jauh-jauh amat ya. Stabilizer-nya di Italia. Jadi seluruh negara dikumpulin, ya itulah cara bekerjanya Boeing ya, supaya lebih murah pengerjaannya. Intinya sih itu. Oke, ini tentang culture-nya. Culture di Airbus profesionalisme. Ya. Sedangkan culture di Boeing adalah inovasi. Ya. Jadi dia terus bergerak ke inovasi, yang diunggulkan adalah inovasinya. Sedangkan di Airbus yang diunggulkan adalah profesionalisme. Makanya itu adalah culture Eropa ya, culture Eropa dengan culture Amerika, cara pandangnya sedikit berbeda. Ya, kita lihat kekuatannya apa? Ya. Kekuatannya supply chain-nya kuat. Kalau di Airbus ya, supply chain antara 6 titik tadi, 6 negara tadi. Jadi perusahaannya diangkut soal pesawat juga, ya ada pesawat yang bisa ngangkut pesawat ya. Ini pesawat kargo Beluga yang paling besar ya. Kalau Anda lihat bentuknya kayak ikan paus ya, menarik sekali. Memang dia didesain supaya pesawat masuk ke dalamnya. Ya. Dan ini digunakan untuk mengangkut ya pesawat seperti A380 atau pesawat yang Airbus yang lain yang dimanufaktur di Eropa ya. Sedangkan buat Boeing ya, kekuatannya adalah koordinasi tiap negara ya. Jadi dari beberapa tempat digabung, itu kan koordinasinya harus kuat. Makanya itu menjadi kekuatan daripada Boeing ya. Nah, kita coba bandingkan antara Airbus dengan Boeing, ya. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif dan lain-lain. Tapi kalau lihat sekilas ya, semuanya ada positif, ada negatifnya ya. Kalau lihat yang di Boeing, tentunya cost-nya lebih murah, operating cost-nya lebih murah, maintenance cost-nya lebih murah ya dibanding yang di Airbus. Tapi kenyamanan, keselamatannya jauh lebih besar di Airbus. Kecelakaan jauh lebih banyak juga di Boeing. Ya, ya wajar lah ya. Ya wajar tadi. Ya, karena di sini lebih banyak fokus ke inovasi dan harga, ini lebih fokus ke quality dan safety. Oke, silakan Anda lihat sisanya.